22 November 2020. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita, kakak di sini mau nanya kabar adik-adik semua. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Wah, rupanya tetap semangat ya. Nah, kalau gitu kita mulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Alleluia. Kita bernyanyi satu lipat tangan. Kurang suatu apapun. Ya Bapak, sekarang kami di sini akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami ini. Engkau sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman daripada-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita bersama-sama angkat pujian ya. Tapi adik-adik di rumah bangkit berdiri dulu. Kita bersama-sama angkat pujian. Kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari Tita ke-6. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Tita ke-6. Jangan membunuh. Adik-adik di rumah harus menggunakan tubuhnya, tangannya, kakinya, mulutnya, dan matanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati
Amin. Sekarang kita masuk pada pembacaan epistel yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 sampai 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Kitabnya itu Perjanjian Lama ya adik-adik. Kalau sudah ketemu, kita baca dan perhatikan Alkitabnya ya. Kita sama-sama membacanya di rumah. Kita mulai pembacaan epistel pada minggu ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Untuk ayat 16 kita baca bersama-sama. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, keluarga itu merupakan yang paling kita kasihi. Tetapi Tuhan itu segalanya di dalam hidup kita. Kita angkat pujian I love you Papa. Semua bernyanyi ya adik-adik. I love you Papa, kau pahlawan hidupku. I love you Mama, kau tercantik di hidupku.
mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini ya adik-adik. Yang kedua, kita hari ini tidak mengerjakan tugas, tetapi adik-adik di rumah hari ini datang ke gereja pukul 1 siang untuk mengikuti latihan anak sekolah minggu yang sudah dijadwalkan. Sekian waktu sekolah minggu kita. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus memanggil kita semua hari ini untuk bersekutu di dalam ibadah. Nah, kalau kita beribadah nggak boleh ada yang cemberut ya. Cemberutnya dihilangkan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau bertemu dengan kita di ibadah hari ini. Untuk itu kita sama-sama bergembira dan bernyanyi lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, dan Tuhan jaga kami, sehingga kami tiba pada hari Minggu ini untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami, terlebih anak-anak sekolah minggu di jemaat-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kisah daripada firman Tuhan pada hari ini menceritakan mengenai kisah Lazarus yang sudah mati. 4 hari dia terbaring di liang kubur. Tapi sebelum dia mati, dia sakit dahulu. Dalam sakitnya, saudaranya Marta dan Maria memberikan berita atau meminta kepada Yesus untuk datang untuk memberikan kesembuhan kepada Lazarus. Tetapi Yesus pada waktu itu memiliki pelayanan ke tempat yang lain. Yesus tidak datang pada waktu itu.
Baru setelah 4 hari barulah Yesus tiba di rumah Marta dan Maria, saudara Lazarus yang sudah mati dan tertidur di kuburan 4 hari. Dan ketika Yesus tiba, lalu berkatalah Marta kepada Yesus, katanya demikian. Kata Marta kepada Yesus, seandainya engkau ini ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi waktu Lazarus sakit, Marta mengharapkan Yesus datang untuk memberikan kesembuhan dan saudaranya Lazarus tidak mati. Tetapi jawab Yesus, saudaramu tidak mati. Dan itulah kemudian yang terjadi dalam nas kita pada hari ini, percakapan Marta akan Yesus tentang kebangkitan, bahwa barang siapa yang percaya akan bangkit. Kalau dalam pemahaman Marta bahwa saudaranya Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman, tetapi ternyata tidak hanya sekedar pada akhir zaman Lazarus akan dibangkitkan. Kalau kita membaca keseluruhan nas ini, ternyata Yesus membangkitkan Lazarus dan dia bangkit dari kubur, kalaupun Lazarus sudah 4 hari terbaring di kuburan. Anak-anak sekolah minggu yang mau kita lihat di sini, yang pertama, Yesus itu memiliki kuasa yang menghidupkan, kuasa membangkitkan Lazarus dari kematian, kuasa yang membangkitkan kita dari kematian selama-lamanya kepada kehidupan selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan dibangkitkan di hari terakhir bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita akan bersama-sama Yesus dalam kerajaan surga kalau kita mau percaya kepada Dia. Yang kedua, dan sini hendak mengatakan kepada kita, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Yesus adalah sumber sukacita. Yang tadinya Maria dan Marta bersedih karena sakit penyakit Lazarus, tambah lagi kematian Lazarus, tapi ketika Yesus datang ada sukacita. Sukacita bahwa saudaranya bangkit. Sukacita bahwa dia kembali bersama-sama dengan saudaranya Lazarus. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, agar kita senantiasa bersukacita, kita diajak untuk datang kepada Yesus. Kita diajak untuk terus-menerus hadir dalam Yesus. Kita diajak untuk terus-menerus percaya kepada Dia, karena Dia sanggup merubah kesedihan kita menjadi sukacita yang sangat luar biasa. Dan sukacita itu bukan hanya di dunia ini, tetapi besok sukacita yang kekal selama-lamanya akan diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan juga mau mengingatkan kita semua bahwa siapa saja yang datang kepada Yesus akan memperoleh yang namanya kehidupan kekal. Kehidupan kekal di sini artinya bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi kehidupan di surga. Kita tidak hanya berpengharapan di dunia ini, tetapi pengharapan kita ada pada Yesus, karena Dia adalah hidup dan kehidupan kita yang bisa memberikan kehidupan kekal dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, kita diingatkan agar anak-anak sekolah minggu datang kepada Yesus, agar anak-anak sekolah minggu percaya kepada Yesus, agar anak sekolah minggu terus mengandalkan Tuhan Yesus, agar anak sekolah minggu terus berpengharapan bahwa Yesus senantiasa memberikan sukacita kepada kita yang percaya, yang berpegang terus kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan boleh menyapa kami, menyapa anak-anak sekolah minggu akan kuasa Tuhan
atas hidup kami, atas kuasa Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami, yang memberikan surga kepada kami yang percaya kepada Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan, terlebih anak-anak sekolah minggu, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa berpegang kepada Tuhan, untuk senantiasa boleh terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita di tengah-tengah kehidupan kami, dan sukacita kami Tuhan kekal sampai Engkau tiba memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kami kepada anak sekolah minggu. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu, sertai orang tua mereka Tuhan, agar senantiasa hidup dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian kita, Aku Anak Raja. Marilah kita akhiri ibadah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.